Maksud dengan guru memesona itu guru yang seperti apa, Ibu Holi? Silahkan. Jadi, dalam penyampaian pada saat kegiatan pembelajaran, karena di abad 21 ini peserta didik sudah, mengalami kemajuan di bidang teknologi. Jadi dengan keterampilan guru yang memesona, sehingga dapat, terjalin kedekatan antar siswa gitu. Jadi antara guru dan siswa itu tidak ada jarak. Di sinilah yang membuat siswa akan lebih tertarik pada saat guru tersebut mengajar. Karena kalau gurunya saja tertinggal dari iptek, tentu saja anak akan jenuh. Ah, pembelajarannya begini, saya sudah mengetahui, lebih menarik gitu. Karena tentu saja anak lebih cepat berkembang, mereka lebih cepat dalam mencari informasi. Jadi di sini seorang guru harus memiliki kecakapan, kecakapan teknologinya, content knowledge-nya, pedagogiknya. Jadi guru itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari siswanya gitu, karena siswa zaman sekarang itu lebih melek teknologi. Misalkan sebuah kepribadian mungkin Ibu, tadi Mhm, kepribadian, kebiasaan yang ditunjukkan mhm. oleh guru gitu. Karena walaupun semasa pandemi, sekolah saya sudah melakukan kegiatan PTM, sehingga memang sudah seperti biasa, sudah merupakan kebiasaan dari sekolah saya, itu, setiap guru hadir 15 menit sebelum kegiatan belajar. Jadi di situ, anak juga dituntun, diajarkan untuk, sopan santunnya, Bu. Karena walaupun kita tidak berjabat tangan, di situ kita juga tetap bertegur sapa. Jadi kita akan membiasakan anak untuk, ramah, santun, dan sopan kepada sesama. Walaupun, semasa pandemi tetap kita patuhi itu semua kebiasaan yang memang sudah berjalan gitu, Bu. Oke. Bagaimana guru itu mengajar, jadi Mmm, jangan sampai hanya menggunakan teknologi saja, Ibu Holi. Jadi ada juga guru menggunakan teknologi tapi membosankan. Heeh. Membosankan loh kelasnya walaupun sudah teknologi yang digunakan, aplikasi yang digunakan itu sudah canggih, tapi tetap membosankan. Jadi guru yang memesona adalah guru yang mampu mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif, dan menyenangkan yang seperti itu. Kemudian iya, sikapnya tadi, kalau menurut mmm. sikap itu harus kayak gimana Ibu Holi, guru memesona itu? Sikapnya harus mengayomi peserta didik, ada Mm-mm. kepedulian, pada saat KBM juga, eee, jangan terlalu banyak di depan, kita telusuri sambil melakukan monitoring terhadap hasil kerja siswa. Itu juga memberikan, rasa kemampuan percaya diri siswa, "Oh, hasil saya tuh ini loh, sudah ditunjukkan ke guru." Kalau penampilan gimana Ibu Holi? Harus rapi, sopan, dan bisa diberikan sebuah teladan bagi anak-anak gitu. Kalau gurunya itu rapi, wangi, bersih, berarti anak-anak juga mengikuti gitu. Supaya anak-anak, memiliki seragam yang harus bagaimana gitu, harus rapi seperti ibu guru. Mereka akan memiliki kemauan, "Oh iya, saya harus rapi," gitu, karena mencontoh dari ibu gurunya. Terus Mhm. butuh senyuman nggak Ibu Holi kalau ngajar? Tentu saja Ibu, biar situasinya juga lebih menyenangkan, gitu. Sekarang saya beralih Ibu Holi. Ibu Holi tahu tidak tentang, pasti tahu ini ya, tentang kecakapan pembelajaran abad 21 atau Mhm. keterampilan pembelajaran abad 21. Itu keterampilan pembelajaran seperti apa Ibu Holi? Keterampilannya yang saya ketahui itu ada 4C, yang mencakup Hmm. communication, kolaborasi, lalu kreatif, eee, sama satunya konten. Oke, saya mau tanya Ibu Holi, di bagian RPP Ibu Holi, di mana apakah RPP Ibu Holi ini mendukung dengan keterampilan abad 21 ini? Kalau iya, di bagian mana saja Ibu Holi? Silahkan. Untuk critical thinking ini, siswa diajak untuk menanggapi, bagaimana pencemaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Tadi saya juga menjelaskan tentang lingkungan sekolah saya yang dekat dengan jalan, sehingga,
menyebabkan pencemaran udara. Jadi mereka berpikir secara kritikal untuk menanggapi permasalahan tersebut. Lalu siswa juga berkolaborasi pada saat kegiatan kelompok. Jadi mereka bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Lalu siswa juga dituntut kreatif. Kreativitinya ini berupa membuat poster. Jadi siswa akan membuat poster tentang cara memelihara atau cara menjaga organ pernafasan itu. Lalu di sini juga ada komunikasi. Nanti di komunikasi, siswa setelah selesai dari kegiatan diskusi akan dikomunikasikan, dan pada saat komunikasi ini, siswa satu dengan yang lainnya bisa saling menanggapi atas hasil kerja kelompoknya. Begitu, Ibu. HOTS itu hanya ada pada evaluasi saja, Ibu Holly? Atau kalau tidak, kalau memang tidak hanya dievaluasi, di bagian mana saja yang butuh menerapkan HOTS ini, Ibu Holly, dalam perangkat pembelajaran yang dibikin atau yang telah dibuat oleh Ibu Holly? Ya, dalam penyusunan HOTS ini yang ada pada RPP itu, saya analisis dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu, karena itu sebagai acuan untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensinya, tujuannya. Karena dengan melihat KD, kita akan melihat itu kata kerja operasionalnya, apakah sudah termasuk HOTS atau belum. Lalu kemudian kalau memang belum HOTS, nanti kita akan tingkatkan agar anak dapat berpikir secara kritis. Ya, jadi untuk pengambilan HOTS itu memang dari awal saya analisis dari kompetensi dasar, kemudian dari IPK-nya kita salurkan lagi ke tujuan pembelajaran, karena kita memang menginginkan anak itu memiliki daya pikir yang kritis dan kreatif dengan adanya HOTS ini. Kemudian dari setiap langkah-langkah pembelajaran juga kita sisipkan HOTS-nya, sehingga anak akan berpikir bagaimana kreasi yang tadi pada saat kegiatan kelompok, karena di situ ada latihan-latihan soal yang memang membutuhkan daya nalar yang lebih tinggi, gitu. Tidak hanya mengamati atau melihat atau menghafal. Jadi di situ juga mulai HOTS dari kegiatan kelompoknya. Selanjutnya untuk kegiatan evaluasi, sama halnya seperti tadi, di situ juga ada penerapan-penerapan dari soal HOTS tersebut, Ibu. Di media, di bahan ajar juga, karena kita sambil menampilkan problemnya, anak diajak untuk berpikir, karena pembuatan dari bahan ajar juga kita menyatukan anak supaya memahami problem apa, sehingga anak itu lebih merasakan langsung ya problem apa yang terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dari pernafasan. Di situ juga anak akan diajak berpikir secara kritis. Kalau dalam evaluasi ini Ibu Holly ya, kita memasukkan unsur HOTS. Apa ciri khas dari soal dalam evaluasi tersebut yang menandakan bahwa ini loh dia soal yang mengandung HOTS? Salah satunya itu ada tentang menelaah atau membandingkan, itu kan bisa masuk ke analisis ya, C4. Lalu saya juga membuat soal tentang membuat poster. Selain kegiatannya kelompok, saya juga menginginkan anak itu kreatif secara individunya. Karena untuk membangun kreativitas itu kita buat dengan membuat poster yang dilakukan secara evaluasi mandiri. Jadi setiap peserta didik itu dapat lebih mengembangkan daya kritisnya, daya nalarnya dari pemberian soal HOTS yang C6 ini, Bu. Saya kembali lagi tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh Ibu Holly tentang guru memesona, terus dihubungkan dengan penggunaan teknologi. Jadi pembelajaran di PPG ini, Ibu Holly, kan sudah ditetapkan bahwa menggunakan pendekatan TIPEK. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Holly, sampai di mana pemahaman Ibu Holly tentang penggunaan pendekatan TIPEK itu sendiri? Silakan Ibu Holly.
Penggunaan TIPEK yang saya rancang itu berupa PPT dan video pembelajaran. Jadi dari video ini, merupakan salah satu teknologinya, lalu pedagogiknya itu dari strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu kontennya itu dari, muatan atau isi, knowledge, isi pengetahuan yang ada pada, tayangan dari PPT tersebut. Jadi, sehingga dengan penggunaan TIPEK ini, siswa juga selain mengamati, di tayangan PPT, mereka juga dapat berdiskusi dengan kelompoknya, gitu, Bu. Jadi intinya pendekatan TIPEK itu adalah pendekatan seperti apa, Ibu Koli? Pendekatannya lebih, memanfaatkan teknologi dengan adanya muatan pedagogik juga, Ibu. Jadi hanya memanfaatkan teknologi atau gimana, Ibu Holi? Atau menyajikan isi dari pengetahuan dan lain sebagainya itu digambarkan dengan menggunakan teknologi atau seperti apa, Ibu Holi? Iya, jadi penggunaan TIPEK-nya itu bisa diartikan teknologi yang memang dimanfaatkan oleh pendidik yang di dalamnya itu berisi konten pembelajaran, di mana isi dari konten ini mengacu kepada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan pemanfaatan media dan sumber belajarnya, Ibu. Apakah jadi umpama kalau saya contohkan, Ibu Holi ya, saya ngajar, terus yang dulunya saya menggunakan papan tulis atau menggunakan kapur, kemudian beralih saya menggunakan spidol dan lain sebagainya. Kemudian di era sekarang tidak ditemui lagi papan dan lain sebagainya, jadi saya ngajarnya pakai PowerPoint. Apakah itu sudah menggambarkan bahwa saya menggunakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TIPEK, Ibu Holi? Kalau secara teknologi sih mungkin iya masuk, Bu, tapi teknologi yang lain juga mungkin bisa menunjang, misalnya kegiatan penelitian juga bisa menggunakan teknologi Enggak, dari saya minta apakah dengan menggunakan itu mengganti papan tulis menjadi PowerPoint, apakah itu sudah cukup dikatakan bahwa saya dalam pembelajaran menggunakan pendekatan TIPEK atau lebih dari itu, pendekatan TIPEK tidak hanya sebatas penggunaan teknologi saja, gitu Ibu Ali. mungkin sudah cukup, Ibu, dengan pemanfaatan teknologinya. Jadi hanya cukup sudah nggak seperti itu harusnya Ibu Holi ya. Jadi bukan berarti karena saya menggunakan PowerPoint berarti saya sudah menggunakan pendekatan TIPEK. Tidak hanya itu saja. Jadi jangan sampai saya mengajar menggunakan PowerPoint hanya untuk menggantikan papan tulis saja. Tapi tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan aplikasi, teknologi dan lain sebagainya yang di dalamnya itu sudah lengkap. Jadi ada konten ilmu pengetahuannya masuk, pedagogiknya juga masuk, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dikatakan bahwa pendekatan TIPEK. Jadi bukan hanya karena menggunakan LCD, tapi hanya materi dipindahkan ke situ aja, terus siswa disuruh membaca di depan. Tidak seperti itu, Ibu Holi ya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup dari saya, Ibu Holi. Bisa Ibu tunjukkan yang komponen-komponen TIPEK-nya. TIPEK-nya yang teknologi tadi kan menggunakan PPT dan ada video pembelajaran. Di situ menggunakan teknologi itu yang video, lalu pedagogiknya kan itu merupakan salah satu strategi dari guru untuk menyampaikan dari tujuan pembelajarannya. Ya, kontennya tadi ada muatan isi karena sambil penayangan PPT juga kita membahas, jadi muatan knowledge-nya, kontennya dibahas juga gitu, Pak. Ya. Oke, silakan Bu Ila dilanjut.